itu saya ngeband. Oh ngeband, anak band. Iya ngeband. Bagian vokal gitu. Oh. Hiburan. Suruh ke diskotik. Oh gitu. Suruh ke, ya seperti itu ya. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung kembali dengan Wonder Home Podcast. Dan kali ini kita akan berbincang tentang tema yang hangat tapi juga penting gitu ya, yaitu tentang seni di dalam Islam. Kita tahu bahwa tradisi seni dalam Islam sangat panjang sekali gitu. Bahwa tradisi dalam Islam itu kan hanya soal ibadahnya saja, bukan soal ritualnya saja, tapi juga ada tradisi seninya. Ya, misalnya dalam konteks musik, ada dulu Al-Farabi pernah menulis Al-Mawsiq Al-Kabir gitu, yang menjadi juga pengaruh yang sangat luar biasa di Eropa. Dalam tradisi Islam ada Al-Adab Al-Arabi, Al-Adab Al-Islami, juga tradisi prosa seni yang sangat panjang sekali. Dan kita akan berbincang dengan pakar sekaligus praktisinya, yaitu Kang Denny Aden, atau kalau nama lengkapnya Denny Ersopandi Gandasasmita, Kang Aden ya? Iya betul. Kumaha Kang Denny, damang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kang Denny ini asli dari mana Kang Denny ya? Dari Bandung. Oh di Bandung ya, aslinya, Bandung. Masya Allah. Dari Ciwidey aslinya. Dari Ciwidey. Ya. Ngomong Ciwidey-nya pas kan? Enggak. Agak pas. Ya. Ciwidey. Gitu. Ciwidey. Ya. Kalau bukan orang Sunda asli ya, itu mesti iya ketahuan. Mesti ketahuan. Seperti saya bilang sesuatu yang di Jawa ini, Jawa gitu ya. Ketahuan langsung orang Jawa Barat ya. Orang Iya. Nggak bisa dibohongi. Iya. Oke, Kang Denny. Kang Denny ini dari Bandung ke di Jogja ya sekarang domisili ya? Di Jogja. Itu gimana ceritanya kok sampai memilih ke Jogja itu? Ya, ini kalau cerita lengkapnya bisa sehari semalam. Bisa sehari semalam ya. Bisa lama. Ya. Ya, yang jelas saya itu sebelumnya tidak pernah terbayang bisa tinggal atau domisili sampai sekarang di Yogyakarta. Enggak mencita-citakan gitu enggak ya? Enggak. Dulu perasaan Yogyakarta itu jauh sekali gitu. Karena kan saya dulu waktu masih SMA itu ya. Jadi saya ke Jogja ini setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA tahun 2000. Udah lama. Tahun 2000. Ya? Jadi di Jogja udah lama di sini gitu. Ya udah lama. Saya 2017, berarti senior saya lah di Jogja. Lebih tua. Ya. Gitu. Dalam rangka sekolah atau dalam rangka tidak, apa? Waktu itu saya menjadi lulus SMA, saya lulusan di SMK dulu ya, SMK Kimia Bandung. Kimia. Tapi jurusannya kimia industri di Bandung ya. Industri. Iya, terus sambil nunggu, biasa kan kalau anak-anak SMK lulusan SMK itu pinginnya langsung kerja ya. Betul, jadi kita menunggu masukin lowongan kerja kemana-mana tuh, ke daerah-daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, daerah barat, daerah industri ya. Batam atau apa gitu ya. Ternyata sambil menunggu itu belum ada panggilan, terus saya jadi freelance untuk mandu wisata. Oh, guys. Kebetulan tempat saya kan dekat dengan tempat wisata di Ciwidey itu, di Kawah Putih, Ranca Upas, Situ Patenggang, dan lain-lain. Jadi dekat deh. Jadi saya sengaja gitu kalau waktu itu menjadi guide freelance, jadi hanya saya pingin mencoba aja gitu kan. Dan karena kan kesana banyak turis ya, baik domestik ataupun dari luar juga. Turis luar, turis bule-bule juga banyak ya. Jadi kesana. Jadi dan suatu hari ada rombongan turis dari Belanda ya, ada sekitar 5 orang gitu ya. Kemudian mampir di tempat warung yang dulu saya sering ikut bantu di situ ya. Nah, kemudian saya mengantarnya ke Kawah Putih, minta diantar ke Kawah Putih, daerah-daerah atas lah, di daerah Ciwidey gitu. Alhamdulillah, terus
Saya antar, ternyata besoknya datang lagi. Yang turis Belanda tadi. Iya, turis itu. Bisa nggak antar ke mana tuh? Ke Pangandaran. Oh, Pangandaran. Ya, jadi kan jauh kan, Pangandaran. Saya kan bukan guide profesional kan. Ternyata saya diajak ke Pangandaran kan. Itu saya waktu itu masih 18 tahun kan. Jadi masih agak takut-takut ya, apalagi orang luar gitu kan. Tapi setelah saya tahu bahwa profesi mereka itu ada yang guru, kepala sekolah, mereka sedang berlibur di Indonesia ya. Alhamdulillah itu saya melihat mereka baik-baik gitu ya, ramah-ramah, kemudian ngajak ngobrol. Pakai bahasa Inggris itu. Pasti berarti bahasa Inggris. Enggak juga. Jadi bahasa Inggrisnya yang penting paham gitu. Gitu. Saya selalu bawa dulu tuh selalu bawa tas gendong. Kemudian di dalamnya ada tas gendong, kemudian ada kamus. Ada kamus. Ya. Kamus Indonesia Inggris. Kamus itu. Indonesia Inggris. Dan saya bawa juz amma. Bukan Al-Quran, juz amma. Karena saya pengen hafal gitu kan, hafalan terus jadi sekaligus hafalan. Jadi kalau ayah saya bilang kalau kemana-mana harus bawa ini, kalau nggak bawa Quran bawa juz amma ya gitu. Jadi supaya kalau dibaca terus lama kelamaan itu kan hafal gitu kan. Gitu. Dan RPUL, rangkuman pengetahuan umum lengkap. Jadi RPUL saya dari SD, SMP, SMA harus dibaca itu dari ayah saya. Oh gitu ya. Jadi dibaca, akhirnya kan tahu tuh di situ misalnya ibu kota Kalimantan apa, ibu kota Kalimantan Selatan. Jadi saya pernah cermat tuh dulu waktu SD. Alhamdulillah tuh pernah menjuarai dari tingkat ranting, kecamatan sampai kabupaten, sampai masuk TPRI Bandung dulu. Oh ya. Waktu masih SD tuh. Karena apa? Karena bahannya dari RPUL semua, ya? Bacaan itu. Bapak guru kah? Kok punya perhatian pada pendidikan hebat. Bapak saya, beliau bagian kerohanian perkebunan teh dulu. Jadi bisa dibilang ustadz lah gitu Ustadz, ya, ceramah ke sana kemari. Jadi tapi ya di perkebunan. Jadi medannya pun ya ke tempat-tempat yang agak dalam gitu kan. Namanya afdeling lah kalau di perkebunan itu. Bagian-bagian tertentu itu. Waktu kecil saya itu, jadi memang bapak saya tidak lepas dari pesan-pesan dan ajaran-ajaran, serta beliau banyak memberikan contoh-contoh ya. Jadi lo ini harus begini, harus begitu ya. Masuk tadi akhirnya kan saya yang tadi dengan bule-bule itu ya, akhirnya bule-bule itu kemudian mengajak saya ke Pangandaran. Nah, di Pangandaran itu kemudian berapa hari ya, sekitar 3 hari gitu ya. Tapi bagi saya kan sesuatu yang baru ya. Saya juga senang melatih bicara dengan orang asing gitu. Nah, ketika pulang berapa hari kemudian saya dijemput lagi ternyata oleh sopirnya bapak salah satu dari turis itu. Ternyata turis itu tinggal di Yogyakarta. Oh, turisnya tinggal di Yogyakarta katanya gitu. Jadi saya dibawa ke Yogyakarta. Dulu di dekat Pondok Rapiak tempatnya, di pinggiran. Di pinggiran ya, alhamdulillah. Kemudian ya disitulah petualangan Yogyakarta dimulai. Ya. Jadi dibawa oleh sopirnya orang Belanda itu tadi. Iya, saya dibawa ke sini dan akhirnya saya tinggal di Jogja. Kemudian bapak dan ibu angkat saya orang Belanda itu pulang beberapa setahun kemudian. Saya tidak pulang lagi ke Jogja, ke Bandung. Tapi domisili di Jogja. Menetap di Jogja. Akhirnya ya beraktivitas sampai sekarang. Gitu ceritanya. Wah, panjang kan ceritanya. Dan menarik, itu bisa dikulik seharian sendiri itu. Begitu ya. Yeah. Nah, terus kemudian setelah di Jogja bersentuhan dengan dunia nasyid itu gimana ceritanya juga itu? Dia. Dari guide tadi ya, tour guide. Iya. Terus kemudian ketemu dunia nasyid. Jadi waktu saya di Jogja itu ya memang belum mengenal nasyid sama sekali. Belum nasyid. Karena waktu di Bandung itu saya waktu masih remaja lah ya, masih SMA itu, usia SMA itu saya ngeband. Oh, ngeband, anak band. Iya, ngeband.
bagian vokal gitu. Oh. Dan lagu-lagunya pun bukan lagu-lagu nasyid, bukan. Ya, siapa kalau zaman itu Gito Rolis atau siapa kalau Bandung gitu? Ya kalau waktu itu ya yang ada kan semacam band itu kan Dewa, Gigi. Dewa ya, zaman-zaman itulah. Ya kemudian ya itu saya di Jogja itu mengenal nasyidnya itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi awal-awal tinggal di Jogja itu saya ya di sini gaulnya itu malah karena kan dengan teman kita, saya tinggal di keluarga orang asing, keluarga bapak angkat saya, ibu angkat saya itu orang Belanda. Jadi ya gaulnya pun juga di sini ya itu beda lah gitu ya. Jadi kadang saya dikasih uang sana pergi hiburan, suruh ke diskotik. Oh gitu. Suruh ke, ya seperti itu ya. Ya selama kurun waktu setahun lah gitu. Masih sama bawa jus sama RPU? Enggak dibawa kalau jus sama itu. Enggak, itu. Terus. Itu ya keluar masuk lah gitu ya. Jadi karena karena kondisi waktu itu memang saya harus mengalami jadi kalau malam tuh jadi siang jadi malam gitu. Jadi main gitu kan. Dan juga banyak teman-teman saya di Jogja ya yang tapi ya temannya itu lebih kepada kita main ke diskotik, ke ya beberapa tempat di Jogja lah. Dari ujung barat, ujung timur udah pernah lah. Hafal lah ya. Hafal dulu. Di situ main saja atau juga nyanyi? Enggak, main saja. Main saja karena kan dikasih uang nih. Ya udah, yang penting nih udah dikasih uang, dikasih sana hiburan gitu kan. Nah, itu ya udah. Saya kan waktu itu masih jiwa muda juga kan. Jadi ya udah seneng aja gitu. Sia-sia mahasiswa itu. Tapi lama-kelamaan saya tidak nyaman. Merasakan ini bukan yang saya cari gitu. Ya lama-kelamaan saya berpikir, kenapa ya di Jogja harus ke tempat-tempat seperti ini gitu. Karena kan ya itu nggak kebayang aja gitu kan. Nggak kebayang aja. Jadi ya akhirnya suatu hari di sana pergi gitu ya ke pub gitu kan, kayak gitu. Akhirnya saya tetap berangkat ya. Pakaiannya tetap seperti pakaian anak-anak gaul lah gitu ya. Tapi saya bawa sarung itu. Gitu. Terus nanti begitu udah masuk saya keluar. Terus keluar dan mau kemana ya saya itu. Akhirnya dulu saya larinya ke Masjid Syuhada. Oh, Masjid Syuhada. Jogja, Kota Baru tuh. Kota Baru di situ. Awal permulaannya saya mengenal nasyid di situ. Oh, oke, di Masjid Kemudian terdengar terdengar sayup-sayup gitu kan. Waktu itu saya dengar lagu Raihan, Mengemis Kasih. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Nah itu menggetarkan hati saya gitu. Jadi bergetar gitu. Dan kemudian hari berikutnya juga saya begitu lakukan. Saya sembunyi di Masjid Syuhada. Mungkin ada teman-teman saya yang masih ingat saya ya. Gitu di masjidnya atau di bawah kan ada perpustakaannya juga itu Enggak, di atas. Di atas ya. Iya, di situ ya. Untung nggak ada CCTV ya. Gitu. Nah terus saya juga dengar juga lagu Wirid Orang Tertindas, lagunya Cak Nun. Oh, lagunya Cak Nun. Itu semakin menggetarkan sampai saya nangis gitu, tersungkur ya. Kok saya dengar lagu aja kok bisa seperti ini. Hati saya bisa bergetar gitu, bisa perasaan seperti itu. Apalagi mungkin kalau dengar bacaan Al-Qur'an ya. Itu hanya dengar lagu loh, dengar nasyid. Itu diputar di masjid atau ada orang yang nyanyi atau ini waktu di Syuhada itu? Di radio atau di apa gitu ya. Gitu. Tapi kedengaran. Mungkin
dibawa atau pengurus masjid atau apa gitu ya. Lagunya itu Wirid Orang Tertindas atau kaset saya nggak tahu waktu itu. Dan itu dengarnya lagu apa namanya? Wirid Orang Tertindas tuh. Li annahum khadanuni gitu. Akhirnya besoknya saya cari tuh. Saya kan masih kaset waktu itu. Saya cari, akhirnya dapat tuh kasetnya. Akhirnya saya koleksi tuh kaset Cak Nun kaset Nasid saya beli itu karena punya uang kan untuk bisa beli gitu kan. Dari itu dia kasih uang tuh saya beli kaset saya beli yang Cak Nun, kemudian Raihan, Rabani. Kemudian apa lagi ya waktu itu ya, Izzatul Islam kayaknya udah mulai ya. Terus Senada juga Senada juga itu ya. Kemudian Dang Fatur Rahman, almarhum Ustadz Dang Fatur Rahman. Nah itu juga yang menggetarkan saya itu, yang menggetarkan lagu-lagunya. Jadi akhirnya itu berubah, cara berpikir saya di Jogja itu berubah. Akhirnya kok saya jadi suka lagu-lagu seperti ini ya. Jadi kalau punya uang saya beli, kan itu kan kaset ya. Harganya 12.000 dulu. 12.000 13.000 lah gitu ya, kurang lebih. Jadi itu sampai saya punya koleksi tuh. Koleksi lagu-lagu nasyid, sholawat, qasidah dan lain-lain gitu waktu itu. Nah, dari situlah karena sering didengar akhirnya hafal lagu-lagunya. Hafal. Dan yang waktu itu tuh lagu Ustadz Dang Fatur Rahman itu lagunya Jendela Hati. Itu yang selalu saya hafal, selalu saya nyanyikan di mana-mana gitu. Itu yang seperti apa lagunya itu? Yang An-nafiratu fi qulubikum min hayyurabu rabbukum fi simmatil anbiya'i wa fi simmatil mursalin ati'uhum li'annal fawzan fi ta'ati uswatil hasanatihim li'annal fawzan fi ta'ati uswatil anbiya wa fi uswatil mursalin. Wah, komentar saya ingat itu ya. Agak apa? Kalau dengar lagu itu suka merinding saya gitu. Karena apa ya? Yang tersentuh tuh hati gitu, perasaan. Dan ketika dinyanyikan lagi di teman-teman waktu itu kan teman-teman mahasiswa lah gitu ya. Itu kalau saya nyanyikan itu mereka itu bagus lagunya ya katanya. Bagus gini kalau dibawakan gitu. Dan itulah yang membuat apa ya, lagu yang berkesan bagi saya waktu itu. Akhirnya semakin cinta, semakin jatuh hati, semakin jatuh cinta dengan lagu-lagu meskipun tapi juga sudah menguasai, artinya tahu maknanya bahasa Arabnya gitu. Oh iya, saya pelajari, saya tanya juga kepada teman-teman yang waktu di Pondok Krapyak. Ya, saya juga sempat ya beberapa waktu di sana. Sempat mondok di Krapyak juga. Tapi hanya sebentar. Tapi saya banyak tanya ke teman-teman. Ini apa sih maknanya? Ini saya artinya gimana? Jadi saya ingin, oh ini artinya begini. Makanya kalau kita sudah tahu artinya, jadi semakin ya membawakannya pun pakai rasa gitu. Jadi nggak asal keluar aja gitu. Makanya kan sekarang kalau saya menyampaikan kepada teman-teman, audiens atau siapa saja, kalau mau hafal ini baca dulu. Misalnya ini bahasa Arab nih, sholawat. Pertama baca dulu makhrajul hurufnya betul enggak. Kemudian belajar, tanyalah gitu. Kemudian artinya apa? Kalau sudah artinya tahu, kita akan menikmatinya gitu. Dan akan nyambung gestur, kemudian mimik wajah, ekspresi yang keluar tuh akan nyambung kalau kita tahu lagunya, artinya gitu ya, antara lisan, kejiwaan, rasa dan lagunya lagu gembira tapi wajahnya sedih gitu, melankolis, atau lagunya lagu sebenarnya itu lagu perenungan muasabah tapi nyanyinya cengengesan karena nggak tahu artinya gitu. Memang
Saya pun tidak banyak tahu ya, tapi memang selalu mencoba mencari tahu. Mencari tahu, bertanya dulu. Ya kuncinya bertanya. Harus bertanya. Jangan diam gitu. Okay. Jadi kayak gitu nih ceritanya. Ya jadi ya saya ya basically-nya ya memang orang biasa aja. Maksudnya suka main, suka nongkrong dengan teman-teman dulu. Suka jalan-jalan. Ya macam-macam lah gitu. Caranya backpackeran, nanti gak ngomong backpackerannya jadul. Iya, jadi masa-masa SMA saya itu memang saya habiskan istilahnya. Waktu ini tidak terulang gitu. Jadi masa remaja, saya menikmati masa remaja, menikmati masa anak-anak. Jadi setiap momen saya nikmati. Jadi full ketika anak-anak sebagai anak-anak, ketika remaja sebagai remaja gitu. Iya, nggak kebalik-balik. Nggak kebalik-balik. Iya. Begitu tua jadi remaja kan nggak lucu gitu ya. Iya, jadi ya waktu SMA itu jadi waktu SMA ya saya sakit. Jadi saya SMP kelas 3 ya saya udah sakit gitu ya. Waktu itu. Jadi saya harus prihatin, harus mandiri, tinggal di Bandung. Jadi harus survive gitu, harus semangat gitu. Saya tiap hari itu mencari lomba. Di Bandung itu sudah di Bandung, lomba? Di Bandung waktu SMA itu. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau ada lomba apa-apa tuh saya dulu kan poster ya, nyuruhnya poster yang terpampang di mana-mana di sekolah-sekolah atau di tempat umum gitu. Nanti saya harus ikut lomba. Gitu. Jiwa kompetitifnya ada itu. Tapi tujuannya apa? Biar dapat uang. Oh gitu ya. Tujuannya tuh biar menang gitu, harus menang gitu. Harus menang. Gitu itu maksa dikit lah gitu, agak maksa-maksa. Putra keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua dari ya. 3 bersaudara. Ya. Jadi waktu itu memang sangat prihatin. Ayah saya sakit, jadi kalau lomba itu dapat uang kan seneng gitu kan. Alhamdulillah nih bisa untuk apalah gitu, untuk uang saku. Ya, minimal nggak minta ke orang tua gitu. Iya, itu. Karena saya waktu dulu SMA itu ada lomba nyanyi, lomba desain kartu lebaran, lomba puisi juga. Pokoknya apa aja dicoba, bukan ahlinya, bukan profesional. Apa saja lomba sketsa, gambar sketsa. Oh, dahsyat. Terus lomba di sekolah juga lomba karya ilmiah remaja kayak gitu. Dan saya juga OSIS, waktu SMP ketua OSIS juga. Ketua OSIS, jadi, organisasi. OSIS saya aktif di OSIS, kemudian kelompok ilmiah remaja, kemudian di Palang Merah Remaja, Pramuka, semua aktif, sangat aktif. Jadi saya nggak mau waktu muda tuh habis gitu, nggak mau habis percuma aja gitu. Jadi tiap hari tuh ada aja kegiatan. Sampai ya udahlah, pokoknya yang penting nggak ada waktu nganggur gitu. Betul, karena kan betul-betul saya di sana siapa tahu dari beraktivitas terus nih ada rezeki dari mana saja gitu. Karena orang tua sakit kan. Jadi waktu itu alhamdulillah, dan lomba itu karena dalam pikiran saya itu harus menang. Bagaimana caranya untuk menang itu punya cara sendiri. Jadi misalnya lomba baca puisi tuh saya misalnya lihat dulu, kalau lomba baca puisi saya pengennya yang terakhir pesertanya. Tapi latihan juga dulu. Oh latihan, gitu. latihan. Dan saya cari punya banyak teman yang jadi guru ya. Jadi misalnya baca puisi, saya lihat dulu nih, yang awal-awal satu begini, yang kedua begini, tiga begini. Akhirnya bagian saya udah jadi kombinasi dari itu semua. Triknya gitu. Jadi trik, kemudian saya tambahin, ada variasinya, ada puisinya. Tiba-tiba di tengah puisi ada lagunya, ada teriakan-teriakannya, ada semangat. Akhirnya menang juara satu. Karena kan lihat dulu gitu. Termasuk lomba-lomba apa aja pokoknya dulu, lomba yang jelas. Lomba azan, lomba apa gitu. Semuanya karena dijalani. Waktu kecil memang saya hidup di perkebunan, walaupun di gunung, tinggalnya di perkebunan di atas, nun jauh di atas di sana, lebih dari sekitar 2000 di atas permukaan laut ya, di atas tuh tempat dingin. Jadi kalau pagi-pagi tuh kedinginan tuh ya di saat tempat saya itu dulu. Itu walaupun di perkebunan.
di atas gunung, istilahnya di daerah yang jauh ke kota. Tapi alhamdulillah kita bisa beraktivitas, bisa berkompetisi dengan anak-anak kota dulu. Jadi kalau saya ingat Laskar Pelangi, film Laskar Pelangi, itu saya kok itu perasaan saya gitu banget ya, gitu. Karena ada cerdas cermatnya. Itu cerdas cermat, saya sekelas hanya 11 orang waktu itu juga gitu kan. Terus saya cerdas cermat. Terus ada teman yang karakter-karakter di film Laskar Pelangi itu ada di tempat saya dulu. Di tempat ya, gitu ya. Ini yang jalannya jauh, ini yang ke sekolahnya itu sampai setengah jam jalan dan lain-lain lah gitu. Jadi ya, di perkebunan. Jadi di dataran tinggi ya. Dataran tinggi tempat saya di perkebunan dan memang dulu ya jauh lah ke kota. Saya pun kalau ke kota pun ya belum tentu sebulan sekali. Tapi yang menginspirasi Kang Aden waktu itu untuk punya jiwa kompetitif, tadi itu pengen kan harus juga latihan, menguasai skill macam-macam kalau mau ikut lomba ini dan itu guru kah? Ayah saya, ibu, ya? Ayah, ibu, guru. Jadi saya alhamdulillah selalu ditemani dengan orang-orang yang selalu mensupport dari saya dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau waktu kecil itu guru saya itu ada lomba ya, tolong ikut, tolong hafalin. Jadi saya misalnya ada lomba cerdas cermat nih, tolong hafalin. Nanti kalau cerdas cermat kan bertiga tuh. Denny bagian pengetahuan umum, yang tengah bagian matematik. Saya kalau matematik enggak deh gitu ya dulu tuh, bukan hitung-hitungan. Tapi teknik industri apa tadi itu kimia industri itu. Dari sini. Kemudian yang satu lagi bagian yang lainnya ya teman saya. Jadi saya RPUL itu seperti di kepruk gitu ke sini. Jadi karena pagi dibaca, siang dibaca, gitu ya? Malam dibaca. Sampai hafal ya. Iya, karena diulang lagi dan Bapak sebelum tidur ngetes. Ibu saya juga nanya. Ibu kota Kalimantan Barat Pontianak, ibu kota Kalimantan Selatan Banjarmasin. Candi Muara Takus ada di mana? Di Jambi, misalnya gitu. Kemudian Sungai Chao Phraya ada di mana? Di Thailand. Jadi itu ditanya oleh orang tua saya sebelum tidur. Dan ayah saya, ibu saya juga kalau membangunkan kadang lewat lagu. Jadi lagunya teringat sekarang. Kalau tidur, yun ayun ambing, di ayun ayun ayunku samping. Jadi ini di memori saya sampai sekarang. Sudah setua ini masih ingat. Itu senandungnya ibu saya waktu kalau suruh tidur. Jadi tidur lah, tahu tidur. Nanti dibangunkan. Sholatullah salamullah. Sambil nyanyi, sambil beres-beres rumah. Akhirnya kita bangun. Bagus nih inspirasi buat bapak dan ibu di rumah. Akhirnya saya juga bangunnya dalam kondisi bahagia, senang, bahagia. Jadi lihat keluar ada burung-burung bernyanyi, kemudian lihat pepohonan seperti tersenyum gitu. Kemudian lihat udara segar kan di perkebunan. Apalagi ya pemandangannya kan sangat pemandangan indah. Itu akhirnya kan kemudian suara ayah saya. Ayah saya nanti suka nyanyi-nyanyi, suka selawatan, suka ini. Jadi langgam-langgam ini sampai hafal. Sekarang ini masih ingat karena masih sisa-sisa masa lalu gitu. Jadi kalau ayah saya misalnya, kalau ayah saya ngajarin kitab ya atau ilmu fikih nih ke anak-anak ya tentang air lah, tentang apa gitu misalnya dari kitab Jurumiyah, kitab Tijam, kitab dan lain-lain ya dulu ya waktu kecil itu. Nanti ayah saya dinyanyikan. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu Cina jan pahit, kaya ibun cilaut sumur wahangan, Ciburial hujan buah jeng cihujan. Itu tentang air mutlak, tentang air yang suci mensucikan, air yang ya itulah tentang air ya. Hebat. Tapi dinyanyikan. Metode pengajarannya melalui nyanyi. Dulu dan masuk saya, itu masuk. Akhirnya saya kan di album Sapu Jagat yang itu keluar lagunya
apa namanya? Sakur cai bijil di bumi di langit. Pakai bahasa Sunda juga? Iya, pakai bahasa Sunda. Terus kalau di masjid juga dulu saya kalau sebelum subuh tuh suruh bangun. Suruh bangun tuh. Subuh suruh bangun, suruh apa Tarhim namanya? Itu, bukan? Iya. Sebelum orang lain bangun tuh 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh. Saya, kakak, adik saya itu suruh puji-pujian, bangunin orang di perkebunan itu sama ayah saya, suruh mandi, suruh itu. Jadi pagi-pagi nanti puji-pujian gitu. Ayo dulur-dulur, urang sholat berjamaah 2 rakaat berjamaah sholat subuh. 27 ganjaran berjamaah. Iya dawuhan Kanjeng Nabi Rasulullah. Sabda Nabi Rasulullah. Iya, jadi akhirnya kan jadi lagu di album ini. Hidup hamba hanyalah untuk mensucikanmu. Engkaulah sumber segala kesucian. Detak jantung hamba selalu memujimu. Hidup dan mati hamba hanya tertuju padamu. Itu nadanya terinspirasi dari masa situ. Masa kecil. Karena nggak hilang di dalam memori. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Allah masih menjaga memori. Memang tempaan dari kecil itu penting ya, tempaan. Penting. Pembiasaan. Penting. Dan ayah dan ibu saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah dimarahin sama ibu saya itu. Tidak dimanjain tapi nggak dimarahin gitu. Juga, jadi seringnya dinyanyiin, seringnya dibawa nyanyi. Metode parenting dengan menyanyi bagus juga. Iya. Jadi kalau ayah saya karena apa namanya? Saya harus ikut kalau ayah saya pergi gitu kan, digendong. Dengan contoh berarti juga. Saya masih usia 5 tahun tuh ya, 5 tahunan lah gitu. Kan di perkebunan tuh. Jadi ayah saya itu punya jadwal kayak pembinaan kerohanian, semacam pengajian ke daerah-daerah yang lebih di dalam lagi, dalam hutan di sana itu ya, yang rumah-rumah yang di dalam-dalam lagi. Nanti saya nemenin, saya digendong ayah saya ya. Udah almarhum ya, digendong terus apa namanya, kalau digendong itu supaya saya nggak ngantuk atau saya nggak capek, nanti ayah saya nyanyi. Ya nyanyi. Jadi apa namanya, misalnya udah mau ngantuk itu apa gitu, ayah saya tuh ngagetin tuh loh. Terus nanti dia nyanyi apa namanya, lagu-lagu Sunda sih, lagu Sunda, tapi itu nasyid ya, nasyid tradisional lah gitu ya, kayak lagu-lagu apa ya, Allah mugia ditampi ieu bakti abdi Gusti, mungka Allah abdi sujud, mungka Allah abdi tumut. Jadi semua nada-nadanya itu isinya religius, pesan-pesannya masuk religius. Walaupun masa saya SMP dan SMA itu sempat nggak pernah saya bawain. Tapi ketika di Jogja hidup lagi, memori itu muncul kembali lagi gitu, menjadi inspirasi. Nah terus gitu. Kemudian tadi di Jogja ketika bersentuhan dengan Masjid Syuhada, sudah berkenalan dengan nasyid-nasyid, mengasah lagi kemampuan menyanyi bernasyidnya itu, ada komunitas kah atau kemana itu? Waktu itu kebetulan ada, kemudian kan saya kos, ya tinggal di Jogja kos. Kemudian saya berteman dengan teman-teman anak-anak yang ada mahasiswa UIN, ada yang UGM, ada yang UAD dan lain-lain ya, UMY, UNY. Jadi lintas kampus lah gitu ya. Nah, kemudian ada lomba nasyid waktu itu, lomba nasyid di, kalau nggak salah yang menyelenggarakan Jamaah Salahuddin, UGM, itu lomba nasyid. Ikutlah gitu. Saya ikutan lomba nasyid ya. Kita pakai akustik sama teman-teman. Awalnya tuh teman-teman kumpul-kumpul, teman main gitu. Mahasiswa ini tadi. Ya, tapi mereka punya sense
seninya tinggi, bisa main gitar, bisa main ini, main itu gitu kan. Akhirnya kan kita ikut lomba itu pakai format akustik waktu itu. Kang Denny vokal. Saya vokalnya akustik, kemudian pakai rebana, dicampur juga dengan djembe macam-macam gitu kan. Tidak disangka, tidak diduga juara 1. Oh, juara 1 kita. Seminggu kemudian ada lomba di Solo, seminggu kemudian ada lomba lagi di Masjid Syuhada, ada lomba lagi di, pokoknya itu karena bulan Ramadan tuh. Jadi lomba-lomba nasyid di Jogja lagi rame itu waktu itu. Akhirnya kita menjuarai 7 kali lomba dalam sebulan. Grupnya 7 kali lomba dalam sebulan. Iya, grup. Kemudian grup apa itu namanya? Namanya Eling Karpe. Oh, Eling Karpe itu di situ. Eling Karpe. Akhirnya setelah ikut lomba, kemudian Eling Karpe banyak kita membuat karya dan lain-lain. Jadi akhirnya kemudian wasilahnya kenal dengan Gus Muhammad Basis ya waktu itu, kemudian disupport, akhirnya jadi grup profesional gitu. Kemudian ngeluarin album kaset ya waktu itu masih ya. kaset pita itu. Nama grupnya masih sama, Eling Karpe juga. Iya. Jadi Eling Karpe ini udah bertahan 9 tahun. 9 tahun loh. 9 tahun itu sebelum buat album sampai kemudian punya album itu perjalanan dari awal sampai itu 9 tahun. Oh, itu perjalanan dengan teman-teman Eling Karpe itu. Jadi akustik sampai kita buat lagu. Kita alhamdulillah dari situlah petualangan bernasib dimulai. Kalimantan, kota baru, gunungnya Bamega, ombak menabur di Salakarang.